Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Catatan Sejarah. Kali ini Mimin akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul 2,5 tahun di Rumah Setan bagian yang terakhir. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Kos baru, rumah baru. Bang Anjas, kosnya emang di mana? Tanya Lukman dari belakang saat berboncengan dengan Anjas. Nama daerahnya di sini, sensor ya, ujar Anjas. Barang bawaan mereka tidak banyak sehingga tidak menyulitkan mereka berdua untuk pindahan. Entah kenapa ada yang sedikit mengganjal pikiran. Anjas saat itu. Seakan ada yang masih tertinggal di rumah itu. Namun sudah dipastikan betul bahwa tidak ada lagi barangnya yang tersisa. Tapi entah kenapa jalan yang dituju Anjas adalah daerah yang padat kos. Memang wilayah perkampungan langsung dan sangat dekat dengan kampusnya. Sebentar saja mereka sudah sampai di kos baru. Teman Anjas dari kampung segera menyambut mereka. "Jas, saya udah ngomong sama ibu kosnya kalau kamu mau masuk sini. Murah kok. Susah dapat kos ini saking murahnya," ucap Munawir, teman kampung Anjas yang juga kuliah di Mataram. Anjas mengangguk sambil mengenalkan Lukman pada Munawir. Nawir mengajak Anjas untuk melihat langsung kamar barunya disusul Lukman di belakangnya. Kos-kosan ini bertingkat berbentuk letter T, dan kamar Anjas ada di lantai 1 di pojok paling sudut. Saat itu harga kosan ini sekitar 200 ribuan. Cukup murah untuk kosan di tengah kota. Walaupun agak kurang bagus di penerangannya, namun toh Anjas tetap merasa lebih baik jika dibandingkan yang dulu. "Paling pojok kamarmu, Jas," kata ibu kos ini. "Kamar yang masih kosong, tinggal dibersihin dikit aja. Kamar saya ada di atasmu, paling deket tangga. Kalau kamu ada perlu apa-apa, tinggal cari aja ya," lanjut Munawir sambil meletakkan tas ransel Anjas dan meninggalkan mereka berdua. Anjas berpaling ke Lukman dan nyengir lebar. "Akhirnya rumah kita jadi sekecil ini, Man," katanya dibalas cengiran juga oleh Lukman. Kasur tipis disediakan oleh ibu kos, serta meja kecil. Kamar mandinya juga ada di dalam. Lumayanlah, pikir Anjas, untuk harga segitu. Dia termasuk beruntung dapat kamar kos yang murah. Yang sedikit mengganggu pemandangan adalah banyaknya jelaga hitam di sudut tiap kamarnya, dan beberapa coretan panjang seperti bekas cat hitam pada dinding kamarnya dan retakan-retakan kecil memanjang dekat jendelanya. Seakan kamar ini sudah sangat lama tidak dihuni. Anjas lagi-lagi merasa dejavu. Merasa ia pernah merasakan perasaan aneh ini. Namun toh ia abaikan. Anjas langsung merebahkan badan pada kasur tipisnya. Dan Lukman sibuk mencari kabel colokan hendak mencas HP-nya. Dan malam itu berlalu tanpa ada gangguan sama sekali. Pengikut setia, hari itu hari Kamis sore. Tepatnya 3 hari setelah Anjas pindah ke kos barunya. Anjas sedang berkutat dengan buku-buku ujiannya. Di luar masih sedikit hujan. Dan Lukman sedang asyik tiduran di kamar ketika HP-nya berdering. Lukman langsung bangun dari tidurnya dan duduk. Wajahnya sedikit tegang. "Halo, Mak." "Iya." Agak lama ia berbincang di balik HP-nya. Namun dengan suara pelan dan sendu, wajah Lukman sedikit pucat saat menutup teleponnya. "Kenapa, Man?" tanya Anjas.
"Bapak saya, Bang, masuk rumah sakit lagi," ujar Lukman dengan pelan. Anjas bangun dan duduk di samping Lukman. "Ayo, saya anterin kamu ke rumah sakit," kata Anjas. "Gak usah, Bang, ntar ada yang jemput saya," jawabnya. "Udah, ayo saya anterin. Saya juga mau jenguk bapakmu, Man," kata Anjas segera menyabet HP dan dompet kecilnya dan secepat kilat menutup pintu kamarnya disusul Lukman yang dengan wajah sangat gelisah. 15 menit mereka sudah sampai di rumah sakit yang dimaksud. Mereka segera naik ke lantai 3 dan masuk ke ruangan. Dalam ruangan itu ada 3 pasien. Bapaknya Lukman di sudut paling kanan. Anjas dan Lukman mendekat dan melihat kondisi bapaknya. Kebetulan si bapak masih tertidur karena obat. Katanya penyakit tua. Lukman tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Maka ia hanya duduk di samping bapaknya. Hampir 2 jam Anjas di rumah sakit sampai akhirnya pamit kepada mereka semua. Lukman tinggal di sana dan mengatakan bahwa akan kembali ke kos, namun belum tahu kapan dengan alasan masih menjaga bapaknya, dan Anjas pun menyetujuinya. Hari sudah mulai gelap dan Anjas menyegerakan kembali ke kos. Gerimis mulai sedikit mengucur deras. Anjas yang tanpa menggunakan helm maupun mantel agak sedikit kewalahan untuk melihat jalan. Silau akibat cahaya-cahaya motor yang lalu lalang membuatnya harus mengegas motornya dengan sedikit pelan. Azan sayup-sayup terdengar dan Anjas belum sampai juga. Apakah ini perasaan Anjas saja ataukah ada yang aneh? Sudah hampir setengah jam ia memacu motornya. Kok lama banget? Padahal tadi waktu berangkat tidak sampai 15 menit lebih. Apakah ia salah pilih jalan? Sekali lagi ia memastikan jalan sampai ia harus menghentikan motornya dan melihat sekelilingnya. Ini jalan yang benar kok. Jalan yang tadi dipilihnya ketika mengantar Lukman ke rumah sakit. Dengan santai ia memacu motornya kembali. Dan lucu sekali, ia melihat gedung yang sama yang barusan ia lewati. Akhirnya ia berhenti di pinggir jalan. Dengan santai mencari rokoknya dan membakarnya. Hampir kurang lebih 10 menit ia menghisap rokoknya dan menunggunya habis. Dan dengan menatap melanjutkan menstarter motornya. Hampir 10 menit kemudian ia akhirnya melihat jalan yang benar. Dan dengan aman masuk halaman kosnya. Entah apa itu tadi yang membuatnya sangat bingung. Atau memang karena ia lupa jalannya. Anjas lebih memilih untuk menganggap itu sebagai khayalannya saja. Maka dengan santai ia kembali ke kamarnya. Hujan mulai mereda, namun justru kamarnya panas sekali. Tidak seperti kemarin malam. Suara-suara penghuni kos lainnya terdengar ramai di luar. Setelah sholat maghrib, Anjas memilih membiarkan pintu kamarnya terbuka lebar biar sejuk. Ada beberapa teman samping kamarnya berkunjung dan main di kamarnya. Saling berkenalan dan bercengkrama sampai hampir pukul 10 malam dan memutuskan untuk balik ke kamarnya. Saking panas dan pengapnya malam itu, Anjas memilih untuk tidak menggunakan bajunya. Pintu kamar ditutup. Anjas segera memasak mie dengan pemanas airnya. Setelah itu ia mengambil wudhu lagi dan sholat isya, dan tanpa belajar lagi ia istirahat sambil tidur terlentang. Kira-kira 15 menit kemudian, antara sadar dan tidak, dengan mata yang setengah tertutup, Anjas menyadari ada yang sedang berjalan di dinding kamarnya. Makhluk itu melata, menempel dan merangkak di dinding kamarnya, tepatnya di atas pintu kamarnya.
tidak lain adalah makhluk penghuni kamarnya di rumah hantu milik Lukman. Badannya tidak bisa digerakkan, bernapas pun Anjas kesulitan. Ia hanya bisa membaca ayat kursi dalam hati berkali-kali. Tapi makhluk itu tidak menghilang. Tapi makhluk itu hanya merangkak sampai dekat jendela dan tiba-tiba hilang, dan otomatis Anjas bisa menggerakkan badannya kembali. Syok sekali lagi. Anjas hendak terduduk dan diam di sana. Yang membuatnya tidak habis pikir adalah kenapa bisa makhluk itu muncul di sini, di kamarnya. Kenapa? Malam itu ia tidak bisa tidur. Berpikir apakah ada yang salah dengannya atau apakah ia pernah berbuat salah di rumah itu. Namun tetap saja tidak menemukan alasan kenapa ia harus terus diganggu makhluk merayap itu. Ia masih menunggu apakah ada kemungkinan makhluk itu akan muncul lagi. Namun tidak ada ciri-ciri adanya penampakan lagi. Sudah hampir pukul 12 malam sampai akhirnya ia menyerah dengan rasa kantuknya dan akhirnya merebahkan diri dan terlelap tidur. Keesokan harinya Anjas sudah mulai ujian pertamanya, dan begitu juga teman-teman kosnya yang lain. Dan tidak sampai waktu zuhur mereka semua sudah ramai di kos lagi. Karena ujiannya memang hanya satu mata kuliah dalam satu hari. Memang sangat berbeda dengan pratesnya yang lama. Anjas merasa ujiannya kali ini tidak terlalu buruk. Sehingga untuk merayakannya bersama teman-teman kosnya, mereka membuat rujak di depan kamar. Dan perbincangan pun dimulai. "Jas, kamu rajin ngaji ya?" ujar teman kamar Anjas yang paling dekat dengannya yang bernama Andi. "Hah? Saya?" tanya Anjas. "Ya kamu, Jas. Saya dengar kamu ngaji tadi malam," lanjutnya. Anjas yang masih belum mengerti masih kebingungan. "Saya nggak ngaji kok tadi malam," katanya. "Loh, saya dengar kok kamu ngaji sekitaran jam 11-an 12-an lah. Lupa saya. Ya pokoknya habis dari kamarmu tadi malam, saya dengar ada yang lagi ngaji. Suaranya ya dari kamarmu," ujar Andi, dan yang lain hanya mendengarkan dengan seksama, termasuk Munawir yang asik mencomot mangga dan mengeruk sambal rujaknya. "Masa? Kok bisa? Saya nggak ngaji kok. Saya tidur itu," kata Anjas merasa temannya mungkin iseng. Mungkin saya salah dengar kali ya. Ya udahlah. Gimana ujianmu tadi, Anjas?" Perbincangan mereka beralih ke kuliahnya dan Anjas segera melupakan masalah tadi. Malam itu kembali kamar Anjas ramai dengan teman-teman kosnya maupun temannya yang lain. Lukman belum juga kembali. Mungkin ia masih fokus dengan perawatan bapaknya. Saat itu masih sekitar pukul 9:30 malam. Selagi mereka berbincang-bincang, tiba-tiba salah satu dari mereka yang berkumpul di situ yang setahu Anjas adalah penghuni lantai 2 kamar kos menggigil tidak jelas dan tiba-tiba menggerutu tidak jelas sambil menyebut, "Ada yang terbang, ada yang terbang, tuh lagi di sana." Tunjuknya di atas dinding dekat pintu kamar Anjas. Yang lain yang masih belum mengerti hanya terpaku pada dinding yang tidak ada apa-apanya dan kembali memandang anak yang masih menggigil itu. Mereka semua tampak kebingungan. Mereka seolah tahu apa yang terjadi. Satu persatu mereka pamit kembali ke kamar masing-masing dan meninggalkan Anjas sendirian di kamar. Tidak ada sama sekali rasa takut pada diri Anjas saat itu. Karena setaunya makhluk yang kemungkinan dilihat oleh anak tadi adalah makhluk yang ia lihat tadi malam.
dan tidak ada daya upayanya lagi untuk menghindar. Selama makhluk itu tidak mengganggunya sama sekali, maka ya biarkanlah, batinya. Malam-malam berikutnya, setelah penampakan makhluk itu di kamar Anjas, jarang ada yang berani ngumpul lagi sampai malam di kamarnya. Paling hanya duduk-duduk di luar saja. Lagi-lagi Anjas mendengar cerita yang aneh dari tetangga kamarnya. "Saya dengar lagi loh kamu ngaji tadi malam," ujar Andi. "Iya bener Jas, saya juga dengar tadi malam jam 10-an, saut temannya yang satunya lagi. "Astaga, masa saya bohong sih? Saya nggak ngaji. Dan kalaupun kalian dengar ada suara orang ngaji, itu bukan saya," kata Anjas. Kali ini ia sedikit sebal karena merasa dipaksa untuk mengaku bahwa yang mereka dengar mengaji itu adalah ia, padahal sama sekali bukan. Teman-temannya saling menoleh seakan ada yang tidak beres. Namun toh mereka melanjutkan perbincangan. Hampir sebulan seperti itu, mereka mendengar ada suara anak kecil mengaji, dan hampir selalu di jam yang sama, sekitar jam 10 sampai jam 12-an malam. Ini tidak mengganggu Anjas sama sekali, karena ia merasa tidak pernah mendengar ada suara orang mengaji dari kamarnya ataupun dari kamar yang lain. Untuk kasus si Spider-Woman yang entah bagaimana bisa muncul di kamar ini, malam pertama Anjas tidur di kamar itu adalah malam yang pertama dan terakhir ia menampakkan diri di hadapan Anjas. Setelah itu tidak pernah lagi, hanya sekali ketika teman kos Anjas melihatnya. Namun sehabis itu sama sekali tidak pernah muncul lagi sampai detik ini. Di dalam kamar mandinya juga sering sekali ia mendengar suara air keran yang mengucur, tapi sekitar semenit saja setelah itu berhenti. Seringkali sampai suatu hari terkuaklah penyebab spesialnya kamar Anjas ini. Saat itu seingatnya bulan puasa, karena ibu kosnya mampir mengantarkan kelapa muda untuk penghuni kosnya termasuk Anjas. Keluarlah pembicaraan tentang kejadian demi kejadian di kamar itu. Dan akhirnya ibu kosnya pun bercerita. Ternyata pernah ada seorang wanita penghuni kos yang lama yang bunuh diri di kamar pojok yang sekarang dihuni Anjas. Belum diketahui motif si wanita ini bunuh diri. Jadi dulunya kos ini campur cowok cewek. Namun setelah kasus bunuh diri tersebut, jarang ada cewek yang berani untuk ngekos di sini. Karena sangat banyak kejadian menyeramkan yang terjadi di dalam kamar tersebut. Entah kejadian apa, yang jelas cukup untuk membuat tidak ada satupun yang bersedia tinggal di sana. Baiklah, batinya. Selama ini tidak ada gangguan yang begitu berarti yang dirasakannya. Karena jika dibandingkan dengan yang dulu, ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Dan ini akan menambah pengalamannya bertemu makhluk halus. Sampai saat cerita ini ditulis, Anjas hanya 2 kali pindah kos. Terakhir ketika ia sudah lulus dan diterima bekerja di salah satu bank. Ia pindah ke salah satu kos yang lumayan bagus, bersih dan benar-benar bersih dari kasus horor. Sehingga kenangan-kenangan horor yang pernah ia alami di rumah hantu selama 2,5 tahun dan sedikit cerita dari kosnya yang di sini ini berakhir begitu saja. Bukan karena ia tidak mau bertemu lagi, tapi karena penampakan-penampakan tersebut sudah cukup baginya. Sudah cukuplah baginya cerita-cerita itu akan menjadi kisah hidupnya hingga bersama makhluk halus tak kasat mata. Mungkin kenangan horor ini
akan menjadi kisah yang menarik untuk diceritakan ke anak cucunya nanti. Yang jelas tidak akan pernah ia lupakan untuk sepanjang hidupnya. Selamat menjalani kehidupan para pecinta cerita horor semua. Terima kasih atas kesetiaannya mendengarkan cerita Mimin yang Mimin bawakan dari treatwonwon.islami. Tidak ada rasa syukur terbaik yang bisa saya sampaikan melainkan terima kasih untuk setiap perhatian, like, komen, dan share kalian yang sangat berarti bagi kami. Kisah cerita ini diangkat dari kisah nyata suami si penulis ini. Kejadian demi kejadian, penampakan demi penampakan yang diceritakan dan dirangkai oleh penulis menjadi cerita yang dapat kalian nikmati. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya selama ini. Jika pembawaan saya kurang mengenakkan, banyak salah kata, atau cerita yang kurang jelas dan lain sebagainya, saya sangat senang untuk semua komen dan antusias kalian selama ini. Untuk itulah maka saya berusaha menceritakan kisah horor ini sampai akhir dan biar nggak gantung. Dan maaf jika ending dari cerita ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari kalian semua. Tapi saya mengungkapkan cerita yang sesuai dengan apa yang dialami oleh pemeran utama alias suami si penulis dan tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Sehingga cerita ini apa adanya. Kisah-kisah tersebut, terutama penampakan-penampakan yang terjadi murni seperti apa yang diceritakan suami si penulis. Jadi tidak ada yang kesannya lebay atau dibuat-buat. Yang mungkin tidak sama adalah nama pemerannya, karena hanya nama pemeran utama yang benar-benar sesuai yang aslinya. Akhir kata saya pamit undur diri dari hadapan kalian semuanya. Semoga kita bisa bertemu, sharing cerita lagi, entah itu cerita horor maupun cerita yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap di channel Catatan Sejarah.